Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Hari ini kita akan kembali belajar pelajaran tematik. Sebelum memulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita, yaitu yang pertama adalah tentang gagasan pokok. Nah, pasti kalian sudah tahu ya, gagasan pokok itu apa, gagasan pendukung itu apa. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok juga biasa disebut dengan kalimat utama. Nah, jadi gagasan pokok dan kalimat utama itu sama saja. Setiap paragraf biasanya hanya memiliki satu gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini ada di awal paragraf atau bisa juga gagasan pokok ini terletak di akhir paragraf. Tapi, apabila gagasan pokok ini terletak di akhir paragraf, maka biasanya ada tulisan sebagai kesimpulan, bla 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 bla, atau oleh karena itu, bla bla bla, atau lagi ada kata-kata jadi, dan sebagainya. Nah, itu ya tanda-tandanya kalau gagasan pokoknya ada di akhir paragraf. Selanjutnya adalah gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung ini adalah ide tambahan atau uraian atau informasi pelengkap yang disampaikan untuk menjelaskan gagasan pokok. Kalau tadi gagasan pokok itu hanya ada satu pada setiap paragraf, nah gagasan pendukung ini bisa lebih dari satu kalimat, bisa 2 atau 3 atau 4 bahkan 5 bisa juga. Nah, contohnya bagaimana? Nah, pada buku tematik kalian di halaman 97 ada sebuah bacaan tentang bersatu menghias kelas. Kalian sudah baca atau belum nih? Yang sudah membaca, coba yuk kita lihat gagasan pokoknya ada di mana saja. Kita lihat paragraf pertama. Nah, ini yang Ibu garisin itu semuanya berarti termasuk ke dalam gagasan pokok. Nah, pada paragraf pertama, gagasan pokoknya ada di awal kalimat. Contohnya, awal paragraf. Contohnya, pada hari Senin, Sekolah Dasar Sukamaju mengadakan upacara bendera. Nah, itu kalimat utamanya atau gagasan pokoknya. Gagasan pendukungnya yang mana, Bu? Nah, selebihnya yang tidak Ibu beri garis berarti itu adalah gagasan pendukung. Nih, gagasan pendukungnya karena di SD Sukamaju ada upacara bendera, maka semua murid berbaris rapi dan tertib. Terus juga siswa-siswi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 berbaris rapi, dari barat sampai ke timur. Ada juga bapak dan ibu guru, ada juga petugas upacara, seperti itu. Begitupun di paragraf kedua. Gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Pada saat pidato, kepala sekolah menyampaikan bahwa minggu depan sekolah SD Sukamaju akan mengadakan lomba kebersihan kelas. Nah, ini kalimat utamanya. Kalimat penjelasnya atau gagasan pendukungnya. Nah, maksudnya lombanya dimasukkan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, begitupun di paragraf selanjutnya. Ini sudah Ibu beri contoh ya. Gagasan pokoknya ada di mana? Nah, kita lihat di paragraf kelima. Paragraf kelima itu gagasan pokoknya ada di akhir kalimat. Bu, tapi kan nggak ada kata-kata jadi, nggak ada kata-kata oleh karena itu. Iya,
Selain kalimat-kalimat yang tadi, bisa juga kalimat lain. Intinya memberikan kesimpulan. Nih, di sini gagasan pokoknya, selain menghias kelas, tak lupa mereka pun membersihkan kelas. Nah, membersihkan kelasnya ngapain? Atau menghias kelasnya apa ya? Nah, kita lihat di kalimat di atas-atasnya. Nah, menghias kelasnya ada yang mengganti pajangan kelas, ada yang memberikan kertas warna-warni untuk menghias kelas, seperti itu. Begitupun di paragraf selanjutnya. Nah, gagasan pokoknya ada di akhir kalimat. Oke. Nah, kalian sudah baca kan wacana tentang bersatu menghias kelas itu? Nah, di situ mereka menceritakan tentang menghias kelas. Nah, pernahkah kalian merasa lelah ketika membersihkan kelas atau merapikan kelas? Ya, pekerjaan akan terasa lelah jika kita mengerjakannya sendiri. Tapi kalau kita mengerjakannya bersama-sama, maka kita tidak akan merasa berat. Nah, makanya kalau kita mengerjakan bersama-sama disebutnya adalah kerjasama. Manfaat dari kerjasama itu apa? Pertama, membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan. Nah, itu manfaatnya. Lalu tujuan kita bekerja sama apa ya? Tujuannya adalah menumbuhkan rasa kebersamaan. Bisa antara teman, bisa kebersamaan di kelas. Nah, selanjutnya, ciri-ciri kerjasama itu apa? Nah, kalau kita bekerja sama berarti kita mau melakukan tugas secara bersama-sama. Kita tidak memandang itu dia suku apa atau warna kulitnya apa. Yang penting kita mengerjakan bersama-sama dengan orang tersebut. Lalu bagaimana pelaksanaan kerjasama itu? Pelaksanaannya adalah saling menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi. Selanjutnya, kerjasama juga bisa dilakukan dalam tarian. Nah, contohnya ada di tarian bunga jempa. Tarian itu bisa dilakukan bersama-sama. Tapi saat ini karena kita tidak bisa melakukan bersama-sama, maka kita bisa melakukannya sendiri. Gerakan F. Tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha, kepala menghadap ke kiri. Videonya insya Allah akan ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian. Nah, tugasnya adalah jika kalian sudah melihat tarian bunga jempa yang tadi Ibu sudah tampilkan, kalian mempraktekkan kembali tarian bunga jempa. Di situ ada 4 gerakan. Ada gerakan F, G, H, dan I. Kalian boleh mempraktekkan itu, lalu divideokan ya nak ya. Divideokan, setelah divideokan, video kalian yang menari bunga jempa itu dikirim ke Google Classroom. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, menjaga jarak, dan jika keluar rumah jangan lupa selalu mencuci tangan dan pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.